Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dari berbagai macam bara bahaya, bala ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu di buku atau di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Dan pada kesempatan ini kita memasuki bab pertama, bagian pertama, dengan tema kubaca Al-Quran dengan tepat. Dan kesempatan ini kita akan membicarakan atau mempelajari dari ilmu tajwid, yaitu ada mat iwad, mat lajen, dan mat arid sukun. Dan kesempatan ini kita akan membahas tentang mat iwad. Namun sebelumnya itu kita akan melihat, membaca hadis, ya, ada sebuah hadis. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Penjelasannya, nah, dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran, sehingga yang bacaannya terbata-bata pun tetap mendapatkan pahala. Ketika kita membaca, maka kita berhati-hati, ya, sering salah tetapi kita ulang terbata-bata bacaan kita. Nah, itu kita tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala. Dan bagi yang mahir, yang fasih, yang baik bacaannya dalam membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan kedudukan yang mulia bersama malaikat Allah. Luar biasa, ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka mendapatkan kedudukan sama dengan malaikatnya Allah. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari hukum-hukum tajwid, ya, hukum-hukum bacaan Al-Quran, agar kita membaca Al-Quran nantinya bisa dengan fasih, dengan mahir, dengan baik, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang mulia bersama para malaikatnya Allah. Yang pertama yang kita akan bahas adalah mat iwad. Apa pengertian mat iwad? Mat iwad secara bahasa artinya panjang. Iwad artinya pengganti. Jadi mat iwad itu adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat atau tanda bacanya, tanwin, fathah atau fathatain, ya. Fathatain itu adalah baris 2 atas, ya. Jika diikuti alif, ya, ada huruf yang berbaris atas, kemudian ada huruf alif. Contoh, ya, kita lihat contohnya. Sedangkan menurut istilah mat iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhentinya karena terdapat tanda waqaf ataupun karena kehabisan nafas. Nah, adapun cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan
Adapun contoh mat iwat ya, fasaufa yad'u thuburan ya, ini tanwinnya roknya berbaris dua atas diikuti oleh alif. Nah ini yang maksud ya, fasaufa yad'u thuburan, suburon dibaca fasaufa yad'u thubura ya, dibaca dua harokat, ini dibaca panjang ya. Suburon menjadi suburo. Kalau ron tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh kita baca fasaufa yad'u suburon, tidak boleh, harus pendek, suburon. Nah, kalau kita baca suburo maka harus kita panjangkan satu alif atau dua harokat, fasaufa yad'u suburo. Kemudian yang surakallahu nasran azizan, azizan dibaca yang surakallahu nasran aziza ya. Kemudian wal adiyati dabha, dabhan menjadi dabha. Kemudian fal muriyati qadahan dibaca qadaha, karena kita wakaf ya, karena kita wakaf. Kecuali kalau tidak wakaf dilanjutkan maka tidak boleh dibaca panjang, harus cepat. Fal muriyati qadaha, misalnya contoh ya, wal adiyati dabhan fal muriyati qadahan fal mughirati subha. Nah itu ya, kalau kita mau melanjutkan maka mat iwatnya batal. Tetapi kalau kita berhenti, kita wakaf, maka mat iwatnya dibaca wal adiyati dabha fal muriyati qadaha. Terus akan tetapi mat iwat tidak berlaku pada huruf tak marbutoh yang bertanwin fathah atau fathatain. Ini baris dua atasnya. Nah, dia berada di akhir kalimat atau di wakaf. Apakah dibaca mat iwat atau tidak? Nah, maka dibaca tidak dibaca menjadi mat iwat. Contoh ya, Aidza kunna idzaman nakhiratan, dibaca nakhirah bukan nakhirata ya. Jangan coba-coba misalnya membaca Aidza kunna idzaman nakhirata, nah itu salah itu ya. Seharusnya Aidza kunna idzaman nakhirah ya, karena ada wakaf. Jadi tak marbutah itu dirubah menjadi hak mati. Yang walaupun ada tanda tanwinnya maka tidak dibaca iwat, tetap dibaca hak sukun atau hak mati. Nah selanjutnya kita akan coba menerapkan hukum mat iwat dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, berhenti. Fal muriyati qadaha, berhenti. Fal mughirati subha, berhenti. Fatharna bihi naq'a, berhenti. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Jadi setiap ada huruf tanwin ya, fathatain diikuti alif di tempat yang berhenti, maka hilangkan satu tanda fathahnya, dibaca satu aja dan dipanjangkan. Dabhan menjadi dabha, qadahan menjadi qadaha, subhan menjadi subha, naq'an menjadi naq'a, jam'an menjadi jam'a. Demikianlah penjelasan Pak Guru, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran, karena sebaik-baik orang membaca Al-Quran dengan benar maka kedudukannya sama dengan kedudukan malaikatnya Allah SWT. Kemudian adapun tugasnya hari ini yaitu yang pertama, menulis 10 ayat dari surah An-Naba, yaitu Amma Yatasaalun ya. Tuliskan 10 ayat dari surah An-Naba yang ada kandungan hukum bacaan mat iwatnya. Ya.
Jangan tulis ayat yang tidak ada kandungan bacaan mat iwatnya. Jadi di surah An-Naba itu banyak ayat yang mengandung bacaan mat iwat. Jadi kalian harus pilih, tuliskan 10 ayat saja. Kemudian menulis ayat seutuhnya. Misalnya ayat kelima ada hukum bacaan mat iwatnya. Maka dari awal ayat sampai akhir ayat itu kalian harus tulis. Jangan ditulis potong-potong. Jangan ditulis bacaan yang ada hukum mat iwatnya aja. Jadi harus ditulis dari awal. Karena ayat-ayat di surah An-Naba itu pendek-pendek. Jadi menulis ayat seutuhnya, bukan sepotong ayat yang mengandung hukum mat iwat. Kemudian tulislah tugas tersebut pada buku tulis kalian, pada buku tulis Al-Quran hadis kalian masing-masing. Jangan ditulis di buku akidah, jangan ditulis buku SKI, jangan ditulis apalagi di buku IPA. Ya, jangan ditulis di buku yang lain, khusus di buku Al-Quran hadis. Kemudian selanjutnya kumpulkan tugas tersebut di MTS Numatul Ulum nanti pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dari jam 9 bawa tunggu sampai jam 12. Kemudian bagi yang tidak mengumpulkan tugas maka dianggap tidak hadir, dialfakan. Ya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan tugasnya ini nanti hari Rabu bisa dikumpulkan oleh semua dari siswa kelas 8. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.